Overflow 2024, yang di mana Stack Overflow ini merupakan salah satu Stack Overflow yang sangat, terpercaya ya, survei yang sangat terpercaya juga selain GitHub, selain GitHub Developer Survey, dan kita hari ini akan membacakan 2024 survei. Nah, jadi kita hari ini akan membacakan, ini ya, 2024 over 65.000 orang dan 60 developers respon to our annual survey about coding, data teknologi dan tools, dan teknologi dan peralatan yang sering dipakai dan mereka pengen belajar seperti AI dan penerapan AI dan expert dan pengalaman developer saat bekerja. Dan kita langsung aja, let's go. Metodologi 65.437 coders from 185 countries around the world. 65.000, wow. There's too many of them, okay? 62% have used JavaScript this past year, 62,3% menggunakan JavaScript tentunya. Terus ada 48.000 responden share salary information. Wow, salary information. Alright, top 10 countries, USA tentunya ya. USA, ada Jerman juga, ada India. India nomor 3 by the way, UK nomor 4, Ukraine, Canada, France, Poland, Netherlands sama Brazil. Oh, Brazil lagi gede-gedenya juga sih, literally banyak banget ada developer di luar sana juga teman-temanku, sama yang developernya Vento itu, Vento.app itu dia dari Brazil juga sih literally, dan tentunya USA yang paling besar ya, yang USA paling besar. Terus kita akan ke community. Di community ada 76,3% yang punya akun Stack Overflow dan ya, jadi kurang lebih seperti itu. Okay, so educational attainment ada 66%, 80% of bachelor of computer science, magister itu S1 sama S2, despite only 49% developers learning to code at school. 49% developers yang belajar belajar coding di kuliah. Learning to code di sini ada 18 sampai 24 tahun, most likely to learn code in traditional schools. Jadi 18 sampai 24 tahun yang most likely yang sering belajar codingan dari sekolah dan belajar konsisten for the last 3 years. Jadi for the last 3 years itu dia kayak 3 tahun gitu belajarnya. Ya jadi kayak masa-masa kuliah lah gitu. Oke, technical communications sama other tools, asynchronous programming script dengan markup language. As you can see, kita akan melihat, wow, Python lebih banyak ternyata guys. Python, Admire, JavaScript, SQL, HTML atau CSS, TypeScript, Rust yang paling banyak ternyata. Admire, Desire 2,8,7, Go. There's no PHP malah makin gede nih daripada Kotlin. By the way, PowerShell. How does people learn PowerShell by the way? Pokoknya intinya paling banyak itu tetap Python sih. Tetap Python sama JavaScript yang paling banyak. Terus ada SQL sama HTML, CSS, TypeScript literally itu nomor 5 dari urutan. Terus ada Rust, ada Go, ada Bash atau Shell, C++ sama C#, Java sama C, Kotlin dan PHP. Oke, PHP is most desirable thing lah. Terus ada databasesnya, ada Postgres. Let's go, Postgres. Ya, memang Postgres tuh dia lebih gampang, bukan lebih gampang sih. Jadi kalau misalnya sekarang tuh udah lebih sering banget, banyak banget yang banyak banget server-server yang sekarang sudah bisa membuat language menggunakan PostgreSQL gitu, apalagi dengan menggunakan SQLite gitu guys. Nah, di Laravel itu sekarang SQLite yang default sekarang guys, bukan MySQL lagi, tapi Postgres sekarang yang lebih recommended untuk teman-teman pelajari sekarang gitu sih. Terus ada MongoDB udah ditinggalin ya, apalagi Redis, Microsoft SQL Server sama Elasticsearch sama MariaDB sekarang udah. Supabase sekarang 60% dari
Wow, this is 60%, 60% dari semuanya nih, dari 60 Supabase. Wow. 5,9% dan 60 admired, desired-nya 60,4. Wow, interesting. Dan oh ya, sama lagi satu juga, kalian juga harus belajar yang namanya Supabase juga. Jadi apa namanya, MySQL apa namanya, kalau misalnya kalian mau belajar Postgres itu Supabase sudah menggunakan Postgres juga guys ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus ada cloud platforms, ada AWS, tentunya AWS paling nomor satu dari semuanya, sama Hetzner. Apa ini Hetzner? Nah, aku nggak tahu sih Hetzner. Sama Supabase tentunya, cloud platform Supabase. Ya, Supabase memang gratis sih untuk gratis satu akun bisa handle 2 project literally. Tapi aku senang banget sih sama Supabase gitu kan, karena Supabase itu memang benar-benar apa namanya, memenuhi semua kebutuhanku sih sebagai apa namanya, platform cloud terbaik lah kalau menurutku selain sama AWS ya. Soalnya kan AWS tuh ya aku masih belum tahu sih, kalau aku belum belajar juga pakai AWS. Tapi aku pernah pakai AWS dan pernah belajar menggunakan AWS, dan itu tuh nggak gratis kalau menurutku ya. Mungkin correct me if I'm wrong. Mungkin ada yang versi gratisnya, mungkin aku nggak tahu gitu. Ada Microsoft Azure juga, oke. Ada Google Cloud, ada Cloudflare juga, ada Firebase, Vercel. Vercel tuh gratis untuk teman-teman semuanya. Sama lagi satu itu dia nggak ada ya. Railway nggak ada Railway. Nggak ada Railway sih. Web Frameworks and Technologies. Kita ke bagian Web Frameworks and Technologies. Di sini ada React yang paling atas. React yang paling atas 33,4% dan admired-nya 62,2% guys. Dan Laravel juga tentunya di 56,4. Tentunya ya Recarger. Ya yang penting Laravel terlihat aja sih sebenarnya. Apa namanya, yang penting Laravel kelihatan aja. Karena Laravel memang benar-benar salah satu framework yang sangat luar biasa ya untuk teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya aku bisa nyaranin kalian, kalau misalnya mau belajar programming, kalian harus belajar Laravel guys. Apalagi web framework gitu. Apalagi belajar web gitu. Ya, aku lebih seperti itu sih. Terus ada Node.js juga, ada Next.js juga, dan ASP.NET Core itu 72% literally, yang menurutku sangat apa namanya, yang menurutku itu sangat luar biasa ya. Karena ASP.NET Core ini lumayan ditinggal oleh para developer di luar sana. Mereka tuh lebih mementingkan kalau misalnya bikin desktop applications itu dia lebih membuatnya menggunakan Electron.js, frameworknya Electron gitu sih kalau menurutku ya. Soalnya teman-temanku udah pada pakai Electron gitu, dan ya aku lebih seperti itu sih. Terus ada Django, ada Spring Boot juga, dan ada Nux.js, ada Angular, ada Deno, ada Solid.js, ada Phoenix. Phoenix OS ini dia 83,7. Wow, surprisingly. Phoenix.js, terus ada Festify, ada Gatsby, CodeIgniter udah apa namanya, udah ditinggal sebenarnya. Ada Y2, wow. Oke. Dan sekarang ada Embedded Technologies, Raspberry Pi sama Arduino yang paling apa namanya, yang paling disegani oleh banyak orang sekarang. Terus ada GNU JCC itu kayak compilernya. Ada CMake, ada Cargo, ini Docker app. Docker ini lebih 83% dari semuanya ya, Cargo. Dan ya kurang lebih seperti itu sih. Aku juga kurang banget untuk embedded technologies. Sama ada frameworks and libraries. Oke, kita akan lihat frameworks and library. Ada .NET. .NET ada NumPy, ada Pandas. NumPy sama Pandas ini dia karena sering NumPy, Pandas sama PyTorch, TensorFlow juga. Dan keempat ini merupakan salah satu bahan untuk kalian yang pengen belajar AI gitu. Jadi library dari NumPy, Pandas, Torch sama TensorFlow itu dia merupakan salah satu merupakan salah 4 dari dari libraries kalau misalnya kalian pengen belajar yang namanya AI gitu. Ya gitu sih kurang lebihnya ya. Terus ada Flutter sekarang sudah ditinggalkan karena apa namanya, tim Flutter itu yang ada di Google itu lagi di layoff gitu kan, dan mungkin
kayaknya Flutter berusaha untuk dan kayaknya Google berusaha untuk bikin, Flutter ini menjadi lebih baik lagi gitu sih kalau menurutku sih. Ya kita percaya ya kita nggak tahu sih bakal gimana next ke depannya gitu kan. Terus ada React Native juga untuk bikin, libraries, framework untuk bikin aplikasi berbasis JavaScript, itu ada React Native. Ada Spring Framework juga untuk framework untuk Java, yang di mana 63,7% itu surprisingly good, banyak banget yang masih pakai Spring. Sebenarnya Spring itu udah, sudah outdated sebenarnya Spring itu, tapi banyak banget yang sering pakai dan akhirnya, lebih banyak mereka yang pengen belajar menggunakan Java, menggunakan Spring Framework gitu. Terus ada OpenGL ini library untuk bikin game. Ada Keras juga untuk bikin, untuk Python, untuk bikin, sistem penghitungan gitu sih kalau nggak salah ya. Terus ada Ionic, wow, Ionic still recognizable by the way. Ada Ionic di sini 39,6%, Desired dan Desired dan Admired. Jadi lebih bagus yang mana sih, biru apa merah ya? Nggak tahu sih. Kayaknya ada Cordova juga. Ini Cordova nih udah ditinggal sih sebenarnya sih literally ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Oke, so ada Docker yang di other tools. Docker 78%, Admire 77% dari 78%. Ada Pip, ada Fit. Fit tuh lebih, framework untuk install Next.js atau segala macamnya. Ada Pip juga, ada Kubernetes, ada NPM lebih gede-gedean sih sekarang. Ada Composer juga tentunya. Pasti kalau misalnya kalian, framework Laravel pasti tahulah ini apa. Langsung 61,7% admire-nya. Terus ada Unreal Engine, ada Pacman, Package Manager untuk, Linux, Arch Linux itu. Ada Chocolatey untuk package manager untuk Windows, ada Nix, ada Ninja, ada Google Test. Oh, Google Test gua nggak tahu apaan. Ada Godot juga. Wow, Godot. Oke, ada MS Build, ada PNPM juga 68,1 lebih oke sih kalau menurutku ya. Kenapa nggak diturutin jadi satu? Oke. Nah, ini dia Integrated Development Environment. Lebih banyak adalah Visual Studio Code nomor 1 guys. Oke, 77,2%, most desired itu dia 58,7%, IDE itu volume developers, and the most, admired Neovim is Neovim. Nih, Neovim lebih banyak 82,7%. Wow, lebih banyak pakai Neovim ya ketimbang, Visual Studio Code ya. Wow. Kayaknya memang, kalau Neovim itu dia lebih, memfokuskan tuh ke visual dan juga lebih gampang penggunaannya sih. Jadi aku pengen juga sih belajar, Neovim karena, Neovim tuh juga dia memanfaatkan command line kita doang untuk bikin code editor. Dan kalau misalnya kalian ngerti yang namanya, command line itu, apalagi kalian orang jaringan gitu kan yang berfokus ke bagian server, itu pasti berkutatnya tuh sama yang namanya, command line sih. Command line lebih ke command line sih mainan kalian gitu. Kalau misalnya kalian fokusnya ke, main server-serveran gitu sih. Terus ada IntelliJ IDEA itu 68,4%. Ya, karena memang, dan juga selain mahal juga harganya, dan agak slow juga sih menurutku sih. Karena memang, IntelliJ IDEA itu dia salah satu framework, bukan salah satu IDE yang sangat berat banget sih. Apalagi PHP Storm gitu kan. PHP Storm kan gede. PHP Storm itu dia kalau misalnya kalian pakai RAM yang 8 giga aja itu pun nggak cukup anjay. Itu udah nggak cukup. Jadi harus kalian pakai minimal 16 gigabyte lah, RAM kalian untuk bisa pakai yang namanya products, JetBrains gitu. Apalagi pakai PHP. Terus ada WebStorm juga. WebStorm lebih banyak juga ketimbang, PHP Storm by the way. WebStorm 65, WebStorm 63,1. Selisih cuma 3 angka doang sih. 2 angka maksudnya. Terus ada Sublime Text. They are still using Sublime Text? Really my good. Wow, 54,9% guys. Holy hell.
54,9%. Sublime Text. Wow. Wow. Terus ada Android Studio, ada PyCharm juga. Ya, soalnya PyCharm tuh dia lebih dia lebih mengerti sama developer sih sebenarnya PyCharm itu, dan kita nggak perlu install apa-apapun, tapi yang penting yang penting kalian ngerti juga sih bagaimana caranya kalian menggunakan PyCharm gitu kan. Soalnya kan PyCharm itu dia ada salah satu framework, salah satu IDE yang ada versi community mode-nya. Jadi community itu kayak misalnya nih, kalian mau download literally itu kan produk JetBrains itu dia lebih sering banget JetBrains itu dia berbayar sih literally. Literally dia berbayar, tapi kalau misalnya kalian mau pakai PyCharm itu ada versi community-nya dan itu tuh gratis. Cuman gratisnya itu terbatas. Tapi kalau misalnya kalian pakai versi community juga lebih banyak juga sih sebenarnya yang kalian butuhkan gitu. Jadi literally PyCharm itu seperti Visual Studio Code, tapi kalau Visual Studio Code itu dia menyediakan code editor doang, tapi kalau PyCharm itu dia langsung sama Python-nya versi apa yang kalian mau, dan itu langsung dibuat, dan itu langsung dijadiin satu gitu sama PyCharm-nya gitu sih kurang lebih. Gitu sih yang aku sampaikan mungkin ya. Ada Helix juga, aku nggak tahu sih Helix ini apa, IDE apa ya. Qt Creator, ada Fleet, ada JetBrains Fleet. Jadi mungkin kalau misalnya kalian nggak tahu, itu adalah salah satu salah satu Visual Studio Code killer bisa dibilang pada saat itu. Tapi karena Fleet itu berat dan juga berat, dan basically Fleet ini kayak Visual Studio Code. Jadi mereka lebih prefer untuk menggunakan Visual Studio Code sih. Ada RubyMine, ada NetBeans. They're still using NetBeans. What the hell? There is still NetBeans by the way. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih. Asynchronous tools. Kita lihat ada GitHub Discussions, ada Confluence, ada Jira. Jira itu dia kayak aplikasi kayak Slack, bukan Slack sih, kayak Trello. Tapi literally Jira itu dia lebih lengkap juga. Kita mengerti apa yang kita lakuin gitu kan. Misalnya kayak asynchronous tools gitu. Terus ada Notions, ada Obsidians, ada Azure DevOps, ada Trello 45%, ada Markdown File MD. Anjir, ini ternyata dia sering pakai Markdown, bikin gini aja tuh Markdown anjay. Keren sih. Ada Monday.com tuh ada Monday.com, ada Microsoft Planner, ada Utrack juga. Utrack tuh dia kayak forum tanya-tanya gitu sih, tahu khusus untuk JetBrains doang gitu. Synchronous tool, ada Slack, ada Discord paling tinggi by the way. Dari Discord paling tinggi. Ada Microsoft Teams, Google Meet, ada WhatsApp paling nomor 4, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ada Zoom, Telegram, Signal, ada Google Chat. They're still using Google Chat by the way. Kita nggak tahu sih kalau bisa pakai Google Chat. Terus ada Skype, Matrix, Mattermost, IRC. What? Ada Jitsi juga. Jitsi itu apa ya? Aku lupa juga sih Jitsi. Jitsi Meet. Oh, Jitsi Meet itu kayak alternatifnya dari Zoom ya. Alternatifnya dari Zoom. Cisco Webex, terus ada Zulip, ada Rocket Chat, Wire, ada Symfony itu nggak tahu aku apa. Wicker ini dia salah satu. Jadi kalau misalnya kalian nonton Mr. Robot, dia berkomunikasinya menggunakan Wicker guys. Wicker dia tuh end-to-end encrypted sama kayak WhatsApp atau Telegram atau Signal juga. Cuman biasanya tuh kalau hacker itu dia berkomunikasi menggunakan Wicker guys. Wicker tuh dia lebih banyak fiturnya juga. Cuman kalau Wicker itu dia enkripsi dan agak susah juga untuk dipakai sih pada saat itu ya. Pada saat aku masih nyoba-nyoba pas masuk SMA sih pada saat itu. Nah, sekarang kita menggunakan AI Search dan Developer Tools yang sering kalian pakai juga nih. Ada ChatGPT pada nomor 1, 74%. 74% desired, admired, dan 63,6% yang desired. Dan kita lihat di sini ada GitHub Copilot juga. GitHub Copilot lebih literally GitHub Copilot tuh lebih smart ketimbang ChatGPT sih by the way. Dan sebenarnya kedua semuanya ini tuh mereka pakai API-nya ChatGPT sih. Kalau nggak salah ya.
Kalau Google Gemini juga, Google Gemini dia bikin sendiri, Visual Studio IntelliCode, itu ngambilnya dari ChatGPT juga. Ada Bing AI dia bikin sendiri. Claude ngambil ChatGPT. Codium ngambil ChatGPT. Perplexity, Meta AI itu dia bikin sendiri. Pine sama Tab9 itu dia ngambil dari, Tab9 itu dia ngambil sendiri. OpenAI Codex itu ngambil dari ChatGPT. Sebenarnya OpenAI Codex tuh salah satu fitur yang bukan sih fitur, salah satu fasilitas yang dipakai atau tools yang sering dipakai untuk ngoding-ngodingku pada saat itu sih, pada saat aku SMA sih dulu. Terus ada Replit Ghostwriter. Replit ini keren sih. Aku pernah pakai Replit dan sering banget pakai untuk fixing program gitu kan. Ada U.com. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, U.com itu sama kayak ChatGPT, cuman versi Cina, cuma versi Chinese-nya aja sih. Versi gratisnya dan versi Chinese-nya gitu. Nah, sekarang kita akan melihat programming, scripting, and markup languages. Kita akan lihat ini kok kosong ya. Oke, jadi di sini mereka lebih programming, scripting, and markup languages. There's learning is compared to counterparts. On average, each user who's learning the code wants to try 12 other languages in the next year versus users who are professional devs who want to try 8. Wow. Professional developers dia pengen belajar TypeScript ke JavaScript. Oh. PHP ke semua lagi. PHP ke semua lagi lu kena. PHP ke JavaScript, PHP ke mana nih? PHP ke Python, TypeScript, ada Bash ke, banyak banget ke Bash ya. Oh ini apa? HTML, HTML. Wow. PHP, kita lihat PHP aja. Nggak bisa lihat PHP doang ya? Nggak bisa. Ini apa? SQL, TypeScript. Banyak banget sih. Learning to code. Kita coba learning to code. JavaScript, kita lihat PHP kemana aja. Semua anjir. Semua database. Nah, kita akan lihat database. Postgres, tentunya Postgres dari SQLite ke Postgres, dari Elasticsearch ke Postgres, nggak ada sih. Oh, semua ke Postgres ya, dari SQLite ke Postgres. Dari banyakan migrasi, jadi banyakan mereka tuh pada migrasi dari SQLite ke use like to Redis. Oh, jadi what? SQLite, PostgreSQL lebih banyak Redis. MongoDB, what is Redis? Oh iya dong. Lebih banyak pengen belajar Redis ketimbang yang lain. Oh gitu. Dan kita lihat Cloud Platforms. Kita lihat Cloud Platforms ini apa. Cloud Platforms itu mana Supabase-nya. Supabase itu lebih banyak. Mereka tuh tahun depan mau belajar apa. Supabase itu banyak ternyata anjay. Mau belajar AWS, belajar AWS. Lebih sering would like to use Google Cloud. Wow, Google Cloud. Mereka lebih suka pakai Google Cloud aja. Aku juga pengen belajar Google Cloud sih. Google Cloud platform GCP. Coba nangga kredit gratis $300 sama seperti apa, Bung? Sama seperti AWS ya. Oke, let's see once again web frameworks. Dan kita lihat web frameworks. Yang tetap Node.js want to use next year is React. Oke, jadi dia sering belajar Next.js, dia pengen belajar React tahun depan. Gitu. Terus ada Embedded Technologies. 53% users who use Arduino this year want to use Raspberry Pi next, but no Raspberry Pi users want to use Arduino next. Ya, jadi Raspberry Pi itu sebenarnya salah satu alat untuk bikin komputer juga sih, Raspberry Pi. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat nih kayak seperti ini dia literally a computer, tapi dia basically dia kayak Arduino gitu, tapi benar-benar lebih sulit belajarnya sih. Kalau misalnya kalian ngerti IoT, udah punya dasarnya IoT, kalian udah pasti ngerti sih. Ya, kalau misalnya kalian belajar Arduino tuh sebenarnya kayak basic banget alatnya basic banget. Alat yang sangat basic, atau kalian punya ESP28266 itu lebih bagus kalau misalnya kalian pelajari itu. Kalau misalnya kalian udah ngerti Arduino sama Raspberry sama ESP28266, kalian udah bisa belajar yang namanya Raspberry.
Raspberry Pi. Raspberry Pi gitu guys. Terus ada frameworks dan libraries developers who use NumPy or Pandas in the last year are interested trying to most other framework libraries next year. NumPy, trying to more other frameworks dan lebih banyak nih. PyTorch lebih banyak bekerja menggunakan PyTorch, lebih banyak menggunakan PyTorch pakai NumPy dan aku nggak ngerti sebenarnya apa. Okay, so kita akan lihat other tools. Docker users, which one there are many, interested trying Kubernetes, Fit, Terraform, and Ansible. Oke dia lebih banyak menggunakan lebih pengen belajar Kubernetes ya. Kubernetes itu dia kayak Docker tapi lebih sederhananya nggak sih? Nggak tahu sih, aku juga belum pernah pakai. Literally. Oke, jadi kita akan integrate IDE. Kita akan ada IDE dulu. 74% responder use Visual Studio Code this past year. And of those that may want to try a different IDE next year are only interested in Vim or NeoVim. Literally dia pengen belajar NeoVim atau Vim sih ya. Jadi benar-benar di mereka pengen benar-benar belajar NeoVim gitu. Lebih banyak belajar NeoVim sih literally. Ya 8.000 anjay, 8.000. Notepad++? What? Wants to work with Visual Studio Code? Really? Mana dia? Nih, Innovium. What? Asynchronous tool, kita akan lihat. Now that's a brand reality. Obsidian user have no desire to try another asynchronous tool next year and 9 different groups. Ya, sebenarnya Obsidian itu dia aplikasi yang kayak Notion, cuman Obsidian dia lebih banyak fiturnya dan lebih banyak dan lebih gampang digunakannya sih. Sebenarnya literally kayak Markdown, kayak tipe-tipe Markdown kayak Notion gitu kan. Cuman Obsidian itu dia lebih oke sih menurutku sih. Mungkin kalian bisa pakai. Pokoknya intinya Notion itu apa yang ada di Notion itu ada di Obsidian. Itu saya kurang lebih. Terus kita use what is Slack next year, but the feeling is so much less than 20% of Slack users want to use Microsoft Teams. Dia pengen pakai Microsoft Teams anjay. Kenapa dia pakai Microsoft Teams ya? Padahal Slack itu bagus sebenarnya. Slack itu sebenarnya bagus. Slack itu udah bagus sebenarnya. Kenapa mereka pindah ke Microsoft Teams ya? Oke, kita akan melihat most developers use ChatGPT for all those dan 70% wants to keep using it next year. 40% of ChatGPT user wants to use GitHub Copilot. Wants to use GitHub Copilot dan ya mahal banget sih GitHub Copilot sih. Hampir 100 ribu atau 15 ribuan atau 150 ribuan sih. 150 ribu. Top paying technologies Erlang sama Elixir yang lebih wow. Oh, Erlang sama Elixir yang paling banyak nih. Paling banyak paling banyak bayarannya 100.000 $100.000 by the way. Erlang sama Elixir, Clojure, COBOL, Python, C Sharp, TypeScript itu $65. Banyak juga ya. PHP $45, $49 anjay. Look at that. Dolar ke rupiah hari ini. Look at that. This is sebentar. $49 kita copy. $49 $496 $49 807.000. 1 2 3 800.000. What? Wait. 49,59 anjay. Salah. 49.546. Kita nggak pakai 49.000. 586 123 123 800 juta. 800 juta bayaran maksimalnya 800 juta PHP $49 596.000. Oke. 800 juta.
per satu project. Bukan per satu project sih, per bulannya lah bisa dianggap. Per bulan atau per tahun. Annual compensation. Nah, ini nih. Annual compensation, kompensasi anualnya per tahun ya. 800 juta. Gimana cara yang itu gaji ya? 800 juta bagi 800. Pendapatan per tahun. Gimana caranya menghitung? Menghitung pendapatan per tahun per bulan. Oke. I don't want to use that. Pokoknya intinya ya kurang lebih seperti itu sih. Chinese salaries between 2003 dan 2024. NIM. What is NIM? Banyak banget anjay. $80. 94.000. 80.000. Wow. Oh, Visual Basic .NET aja nurun 63.000. Delphi, Fortran, COBOL. Fortran? How does Fortran? MATLAB, PHP. Wah, turun anjir dari 23 ke 49. Turun, Cok. Udah gak ada yang make soalnya. JavaScript aja turun. Dari $74 ke $63. Turun anjay. TypeScript turun. Dari 77 ke 65. Gak ada yang naik ya. Semua pada turun ya. Iya gak sih? Oh, ini Erlang aja yang 100.000 anjing. Dari 99 ke 100.000. Anjir. Per tahun itu. Per tahun. Oh, udah habis ya? Oh, udah itu aja guys. Dan mungkin itu aja guys untuk hari ini ya. Ternyata aku sangat insecure melihat gaji per tahun dari suatu perusahaan yang masih menggunakan PHP by the way. Ataupun Laravel gitu kan. Mana dia? Nih PHP $49. Tetap aja kalau misalnya ini per tahun, kalau misalnya ini kalau misalnya ini 2023 dan 2024 itu per tahunnya aja udah sekali gitu loh. Astaga. Anjay banget kan. Udah 2024. Ya pokoknya intinya kayak gitu sih guys untuk hari ini ya. Tiba-tiba aku insecure. Oke, so thank you guys untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Sebenarnya sih video sampingan doang sih. Ini ya biar bisa kalian menjadi sebuah acuan juga, sebuah acuan juga untuk teman-teman semuanya. Jangan dijadikan ini kayak insecure gitu kan, tapi jadilah ini bahwa jadikanlah ini sebagai sebuah acuan juga untuk kalian belajar, untuk kalian menambah ilmu kalian, menambah menambah pengetahuan kalian juga gitu sih kurang lebih. So thank you guys untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Jangan lupa komen, subscribe. Bye bye.